Selamat sore masyarakat Nusa Tenggara Timur, diaspora NTT dan Indonesia di seluruh dunia, dan pemirsa di mana saja Anda berada. Kembali lagi dalam program Victory Talk, program terbaru Victory News dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-10. Victory Talk menghadirkan berbagai topik menarik dengan narasumber terpercaya dan profesional di bidangnya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan, pencapaian, prestasi yang telah ditorehkan oleh Bank Kebanggaan kita, Bank Nusa Tenggara Timur, dan programnya di tahun 2022. Kita akan membahas hal ini bersama Direktur Utama Bank NTT, Bapak Hari Alexander Diwukaho yang sudah hadir bersama kita di studio. Selamat sore Bapak. Selamat sore untuk para pendengar dan pemirsa Victory Talk. Selamat sore seluruh Indonesia dan selamat sore diaspora Indonesia dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera dan salam sehat bagi semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Alex sudah hadir bersama kami. Kita tahu bahwa Bank Nusa Tenggara Timur, Bank NTT adalah bank kebanggaan daerah kita. Dan tentu saja Bank NTT hanyalah satu dari puluhan bank daerah yang ada di seluruh Indonesia. Berikut juga harus bersaing dengan bank-bank yang memang berada di bawah BUMN. Kita tahu bahwa perjalanannya tidak akan semudah yang kita bayangkan, begitupun tidak semudah yang kita harapkan. Tetapi tentu saja banyak pencapaian yang sudah dilakukan Bank NTT, tentunya khusus di bawah kepemimpinan Bapak Alex bersama dengan para direktur lain dan seluruh tim yang ada di Bank NTT. Nah, kita ingin tahu sampai dengan saat ini, terutama di tahun 2021, apa saja pencapaian, prestasi yang ditorehkan oleh Bank NTT. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya menyampaikan salam nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. PPD sebagai salah satu entitas industri perbankan di mana di seluruh Indonesia, PPD Bank Pembangunan Daerah itu ada 26. Dan call name untuk Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah Bank NTT. Ya. Dalam 2 tahun terakhir ini, selaras dengan kondisi pandemi COVID yang melanda Indonesia dan dunia, kita dalam industri perbankan juga berhadapan dengan tantangan-tantangan akibat pandemi COVID-19. Berbagai industri pun turut terpuruk dengan kondisi ini. Namun dalam perjalanan tahun kedua 2021, kita melihat ada satu harapan optimis, bahkan kita mencapai pertumbuhan yang mengesankan, di mana di tengah-tengah ketidakpastian dalam seluruh sektor, juga tantangan sampai ke fundamental perekonomian sampai ke desa-desa, tapi berkat berbagai hal, itu adanya penanganan COVID yang sangat luar biasa dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten dan kota, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup yang sehat, dan juga langkah-langkah perbaikan di lingkup pemulihan ekonomi nasional yang digagas oleh pemerintah pusat dan berpartisipasi aktifnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melalui Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, para pelaku industri khususnya dunia perbankan yang ikut terlibat aktif dalam gerakan pemulihan ekonomi nasional, akhirnya melahirkan optimisme bahkan menerobos kondisi-kondisi yang ada dan menemukan potensi-potensi ekonomi yang terseleksi karena paparan pandemi COVID-19 dan berbagai krisis ikutannya, mampu menjadi daya tahan atau daya kejut dari berbagai kondisi yang ada. Dan sektor pertanian menjadi daya tahan dan penyumbang terbesar untuk Indonesia dan Nusa Tenggara Timur bisa bertahan melewati krisis pandemi COVID. Sektor pertanian juga menopang Bank NTT untuk bisa eksis dan terus bertumbuh. Catatan kinerja keuangan kita sekarang masih dalam proses finalisasi audit oleh kantor akuntan publik. Tapi dapat saya pastikan bahwa kita melalui pertumbuhan yang positif. Aset kita bertumbuh mencapai 8,5%. Kredit juga bertumbuh
memang masih di bawah rata-rata nasional, tapi ada pertumbuhan sebesar 4,5%. Ya, cukup besar ya. Ya, dan optimisme ini melahirkan banyak sekali peluang-peluang dan potensi serta harapan, dan melahirkan kreativitas dan inovasi. Sehingga tahun 2021 juga Bank NTT mencapai pengakuan predikat tingkat kesehatan menjadi bank yang sehat. Setelah sekian lama berada di komposit cukup sehat dan menjadi sehat. Nah, ini memiliki kemandirian dan daya dorong yang makin lebih kuat untuk perkembangan kinerja Bank NTT dan penataan program untuk makin berkontribusi baik bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta masyarakat untuk merasakan kehadiran Bank NTT. Langkah-langkah inovasi, kreativitas terus dikembangkan untuk Bank NTT mampu beradaptasi dengan perkembangan yang begitu cepat terjadi karena pandemi COVID, dan kita tidak bisa menghindar lagi dari kondisi digitalisasi. Dan berbagai perkembangan yang ada dalam digitalisasi sampai masuk ke sektor-sektor semuanya. Nah, bicara soal pandemi COVID, tentu daya kejut itu bukan hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga Bank NTT sebagai bank daerah bagaimana tetap bertumbuh positif. Apa saja strategi yang sudah dilakukan, terutama juga untuk mendorong semua tim ya bekerja sama, bertransformasi di era digital ini, memberi layanan lebih baik lagi, karena pasti transaksi ada perubahan transaksi di situ. Benar. Kemudian juga pelayanan kita dari sisi marketing, kemudian juga sumber daya manusia akhirnya bisa digantikan dengan produk-produk atau layanan digital yang lebih mudah dan cepat. Bagaimana Bank NTT punya strategi untuk itu? Ya, kita bersyukur karena kita memiliki para pemegang saham yang punya kepedulian dan komitmen untuk Bank NTT bisa memiliki satu kekuatan daya tahan, daya saing dan daya tumbuh. Di mana ketika berada dalam masa pandemi COVID, tekanan krisis begitu kuat, tapi kita bersyukur atas komitmen Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota Kupang, di mana komitmen untuk Bank NTT memiliki daya tahan diwujud nyatakan dalam peningkatan setoran modal. Ini pun harmonisasi dengan OJK yang mendorong semua industri perbankan agar mampu memiliki daya tahan bantalan terhadap tekanan krisis yang ada dengan menyediakan modal inti minimum yang memadai. Dan puji Tuhan, komitmen para pemegang saham kita sangat kuat sehingga dari rasio CAR, artinya kemampuan modal terhadap rasio-rasio yang ada dalam operasional bank itu dipersyaratkan oleh ketentuan itu minimal 8% ditambah dengan toleransi 3% itu 11. Tapi Bank NTT mampu melampaui itu bahkan sampai pada posisi 23%. Dengan bantalan terhadap mengantisipasi berbagai risiko itu sangat kuat. Nah, kondisi ini berada dalam kondisi yang sehat. Kreativitas dan inovasi yang dikembangkan dari kekuatan bantalan modal ini memberikan daya kreasi yang tinggi pada semua lini Bank NTT, baik ada di unit simpan pinjam desa, di kantor kas, kantor-kantor cabang pembantu, kantor cabang hingga kantor pusat, militansinya mulai bangkit untuk keluar dari tekanan dengan berbagai terobosan-terobosan, berbagai inovasi. Nah, salah satu yang kemarin juga sangat viral ya di Nusa Tenggara Timur adalah bagaimana Bank NTT mengembangkan Smart Branch. Nah, untuk saat ini memang sudah 2, tapi kita ingin tahu bagaimana progresnya sejak pertama kali di launching sampai pada perkembangannya hari ini. Ya, kita melakukan pengukuran kembali, evaluasi kembali sejauh mana efektivitas Smart Branch ini. Kita juga diperhadapkan dengan teknologi yang terlalu cepat sekali berubah, penuh dinamika ya. Nah, tingkat kepuasan nasabah juga akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Smart Branch mampu menjawab beberapa kebutuhan, di mana orang ketika membutuhkan layanan dalam pandemi COVID, layanan yang mandiri, yang sehat, cepat, mudah, murah, itu Smart Branch mampu menjawabnya. Orang tidak perlu lagi datang antri, tapi sebenarnya bisa meng-create
nomor antrian itu dari rumah. Dari rumah ya, sebelum melalui sampai ke lokasi. aplikasi yang kita sediakan. Jadi dan men-create nomor antrian, tidak perlu lagi datang ke kantor untuk ambil nomor antri. Cukup melalui aplikasi yang ada. Nah, Smart Branch ini juga cukup menyediakan KTP elektronik dan scan KTP elektronik. Situ sudah ada media untuk bisa membuka rekening secara mandiri sampai mendapatkan kartu ATM secara mandiri. Kemudian bisa menginisiasi proses pinjaman situ. Kemudian bisa juga menggunakan fasilitas smart teller yang ada situ dan melakukan scan KTP dan melakukan transaksi secara mandiri. Nah, apakah pelayanan blended ini antara yang smart branch yang benar-benar mandiri secara digital masih juga butuh teller tertentu yang memberikan layanannya secara konvensional? Sampai saat ini apakah keduanya masih bekerja berbarengan? Karena kita tahu bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur di satu sisi memang cepat, butuh teknologi juga yang beradaptasi lebih cepat, tetapi ada juga masyarakat yang memang masih membutuhkan pendampingan, sosialisasi lebih lanjut. Nah, bagaimana Bank NTT mengkombinasikan pelayanan ini? Ya, kita menyadari bahwa tidak semua orang mampu mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Karena itu dalam masa transisi ini, ketika orang lain sudah mengenal dunia AI, artificial intelligence, ada yang belum, maka kita tetap bagi yang sudah bisa mandiri menguasai teknologi itu dengan sendirinya bisa menggunakan fasilitas-fasilitas layanan yang ada. Tetapi yang belum itu mulai dari frontline kita, mulai dari teman-teman yang ada di lini terdepan, teman-teman security, itu sudah disiapkan, dilatih untuk bagaimana menjamu atau mempersilahkan para pengguna jasa Bank NTT untuk didampingi, kasih penjelasan tentang pemanfaatan teknologi-teknologi yang ada, sehingga secara bertahap ketika pertama kali datang tentu dia akan diperkenalkan dengan cara kerja smart teller yang ada, CRM yang ada, kiosk yang ada, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada dalam mesin itu, sehingga pada kunjungan-kunjungan berikutnya dari pengalaman yang dia alami, dia terima, itu sudah memberikan modal bagi dia untuk kepercayaan diri untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, dengan adanya smart base dan pelayanan digital tentu ada kompetisi internal, dalam artian sumber daya manusia yang sudah ada dan berkembang pesat di Bank NTT harus bersaing dengan teknologi digital yang bisa secara mandiri itu diakses oleh nasabah. Nah, salah satu pertanyaannya, bagaimana peran sumber daya manusia termasuk dengan teller bank yang semula memang disiagakan untuk khusus melayani nasabah, tetapi hari ini harus diminimalisasi karena adanya keunggulan teknologi. Bagaimana peran mereka ini dialihkan untuk memang layanan-layanan yang khusus juga membantu Bank NTT bertumbuh dari segi marketing dan lain-lain? Ya, ini pertanyaan yang sangat strategik. Memang ketika kita melakukan transformasi teknologi SDM di Bank NTT, kita sudah memiliki beberapa strategi. Yang pertama, meningkatkan soft skills-nya. Soft skill ini bisa dari pegawai-pegawai yang ada, yang memiliki talent-talent atau kompetensi di IT, tapi juga untuk mempercepat itu kita lakukan rekrutmen kepada anak-anak muda yang basicnya untuk menjawab kebutuhan transformasi digitalisasi kita. Kita melakukan rekrutmen beberapa anak-anak muda NTT yang sangat mahir di bidang teknologi, mahir di bidang IT dan digital, sehingga membantu percepatan layanan digitalisasi. Teman-teman yang sudah terseleksi itu kita open recruitment untuk pegawai yang existing maupun yang luar, sehingga mereka yang punya kelebihan talentanya di digitalisasi kita lakukan pengembangan kompetensinya, penguatan kompetensinya, dan menempatkan mereka di lini terdepan. Itu termasuk teman-teman yang sebagai security, sebagai teller, maupun sebagai CS. Itu terseleksi semua. Jadi dimaksimalkan ya dari orang-orang dalam. Nah,
ini akan menyeleksi teman-teman yang belum berkesempatan memiliki kompetensi itu, dia dikasih kesempatan untuk belajar. Dan dalam masa belajarnya dia dialihkan untuk kita mampu melakukan penetrasi pasar di berbagai sektor, di sektor untuk pengumpulan dana maupun penyaluran kredit. Jadi teman-teman yang karena seleksinya belum boleh atau belum bisa ada di layanan Smart Branch akan berada di luar untuk bagaimana melakukan kerja-kerja penetrasi pasar. Nah, salah satunya juga yang sering terjadi di pasar-pasar tradisional di Kota Kupang misalnya, Pak Alex juga sering turun lapangan mendampingi dengan staf atau sumber daya manusia yang memang bertugas untuk bidang marketing. Apa saja yang diperkenalkan terutama untuk membina UMKM ini tanggap terhadap situasi pandemi dan mulai berproses untuk juga mengakses layanan digital meskipun skalanya mungkin usahanya masih terbatas, kecil dengan modal juga yang terbatas. Memang dalam pandemi COVID ini salah satu titik sentral terjadinya transaksi pembayaran ada di pasar. Dan kita melihat ini kalau kita tidak masuk untuk edukasi, untuk menyadarkan bagaimana masyarakat memilih transaksi yang sehat, modern, maka pasar akan menjadi satu pusat titik penyebaran pandemi COVID yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, bekerjasama dengan Bank Indonesia, menyesuaikan dengan sistem pembayaran yang modern dan sehat, KRIS, Quick Response Indonesia Standard, kita mengajak semua pelaku ekonomi yang ada di masyarakat, baik itu pemilik usaha, pembeli, untuk bertransaksi melalui media-media pembayaran yang sehat. Kita memperkenalkan bagaimana KRIS itu menjadi jembatan bertransaksi bagi pembeli dan penjual di pasar dengan sehat, mudah, murah dan cepat. Sehat itu tidak lagi kita berikan ruang untuk orang bertransaksi dengan uang cash. Karena manual. Kita tidak pernah tahu ini uang cash beredar dari siapa ke siapa dan tidak pernah terdeteksi uang ini sehat atau tidak. Kemudian masalah pengembalian uang kecil dengan KRIS itu kedaulatan uang Republik Indonesia tidak bisa tertukar atau tergantikan dengan misalnya tidak tersedianya uang receh ya, itu sering diganti dengan permen. Nah, itu menjaga kedaulatan uang Republik Indonesia. KRIS menemukan solusi yang tepat. Kemudian kita juga mencegah terjadi peredaran uang palsu. Benar. Dengan KRIS itu menyediakan peluang untuk orang mengedarkan uang palsu. Karena kontrol di masyarakat juga terbatas ya untuk peredaran uang palsu terutama. Karena dia cashless, tidak ada uang yang dicetak. Betul. Uang digital yang langsung dari rekening ke rekening. Ini aman, mudah, murah dan sehat. Nah, bicara soal UMKM, kita tahu bahwa Bank NTT juga punya perhatian khusus untuk pengembangan desa-desa binaan Bank NTT. Kita tahu bahwa di tahun 2021 sudah banyak desa yang dibina, ada progres yang signifikan, dan bagaimana program ini berlanjut di tahun 2022. Apakah ada penambahan desa binaan di tahun ini? Ini salah satu dampak positif dari pandemi COVID. Ya. Ketika kita terpuruk dan tidak bisa melihat peluang, maka daya kreativitas dan inovasi dari teman-teman di Bank NTT akhirnya mampu menemukan satu model bisnis yang baru, di mana ketika semua pusat ekonomi di kota-kota besar, semua pusat-pusat industri terpuruk karena pandemi COVID, kita melihat sesungguhnya potensi ini ada di desa, dan kita menemukan Indonesia, Nusa Tenggara Timur bisa bangkit justru karena kekuatan fundamental ekonomi yang ada di desa, sektor pertanian. Nah, ternyata potensi di desa itu tidak saja di sektor ekonomi pertanian, banyak sektor yang bisa digarap di situ. Karena itu dengan menemukan model bisnis yang baru, blue ocean yang baru bagi bisnis Bank NTT, kita harus ada di desa, menggali potensi yang ada untuk dikembangkan secara produktif. Lahirnya program Festival Desa Binaan. Dan ini memberikan satu lompatan model bisnis yang baru yang kita temukan dan memiliki prospek yang sangat luar biasa. Bahkan saat ini beberapa desa yang berhasil masuk dalam
Festival Desa Binaan ini itu transaksi per minggu sudah mencapai di atas puluhan juta. Iya ya, luar biasa. Dan itu yang belum tercover beberapa tahun lalu oleh Bank NTT, dan akhirnya setelah pandemi muncul gebrakan ini. Dan belajar dari pengalaman ini kita juga memperbaiki banyak hal. Tahun ini kembali kita menyelenggarakan Festival Desa Binaan, tetapi juga menambah satu jenis lomba lagi, itu Festival PAD. Dari desa-desa yang masuk dalam kepesertaan Festival Desa Binaan, kita dorong bagaimana kesadaran semua pihak yang ada di desa untuk memiliki responsibility dan kontribusi bagi PAD desanya, kabupatennya dan kota. Kita buat festival untuk makin memacu dan memicu aktivitas semua pihak yang ada di desa dengan potensi-potensi ekonominya ada di desa itu untuk bisa ditata kelola dengan baik dan berkontribusi tidak saja bagi usahanya tapi bagi daerahnya. Contoh misalnya di daerah tertentu yang memiliki potensi galian C, karena kita melibatkan pihak pemerintah, maka pengelolaannya bisa kalau selama ini kan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi bisa dikelola oleh BUMDes ataupun pelaku usaha yang ada dikontrak dengan pemerintah setempat, tetapi dari pengelolaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi galian C ini bisa memberikan kontribusi bagi PAD desa itu, desa bagi kabupatennya ataupun sharing antara kabupaten, daerah dan pengelolanya. Nah, kadang-kadang kita juga ingin tahu ya, apakah pembinaan desa yang sudah terjadi di 2021 akan disertakan juga di tahun 2022 atau ada penambahan desa binaan? Ataukah pesertanya sama di tahun 2021 dan di 2022? Desa-desa existing yang sudah ada sudah ikut festival itu akan tetap kita lakukan pembinaan dan pengembangan skala usahanya. Misalnya di Colol, kita melihat sekarang permintaan untuk saset kopi itu makin meningkat. Bekerjasama dengan PHRI, itu kebutuhan per bulan itu sekitar 80.000 saset. Jadi peningkatannya luar biasa. Produksi 20.000. Nah, ini kita sedang menawarkan untuk pengembangan mesin sasetnya sehingga kebutuhan demand ini bisa dipenuhi oleh pengusaha yang ada di BUMDes di Kopi Colol di Manggarai Timur. Bagi yang baru 5 desa, setiap kabupaten kita tambah 5 desa lagi, Ini tentu akan makin merangsang berbagai potensi pertumbuhan ekonomi untuk bisa dikembangkan dan bisa mandiri, bahkan nanti berpindah dari skala usaha rumah tangga ke skala usaha menengah bahkan nanti menjadi industri. Menarik Bapak. Dan terkait dengan masih soal penyertaan modal, kemudian juga bagaimana Bank NTT mendorong UMKM untuk berproses menjadi peningkatan ekonomi benar-benar terjadi dari desa. Bagaimana dengan layanan dari Bank NTT khusus misalnya kredit mikro merdeka misalnya untuk membantu UMKM bisa membenahi atau menambah modal bagi usaha mereka? Baik, terima kasih. Jadi pada momentum yang sangat tepat ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak perangkat daerah, kepada pimpinan dan anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Nusa Tenggara Timur, bahkan semua pihak yang terlibat dalam proses-proses untuk penguatan peningkatan setoran modal baik dari kabupaten, kota dan provinsi. Ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagaimana dengan modal yang makin meningkat, kontribusi Bank NTT juga makin besar, meningkat. Nah, desain untuk menerjemahkan berbagai program pemerintah, kebutuhan dan layanan masyarakat tentu menjadi PR dan komitmen kita. Oleh karena itu, menerjemahkan dalam setiap tahun itu kita menyusun RBB, Rencana Bisnis Bank, yang harus menyesuaikan dengan berbagai regulasi yang ada. Terutama bagaimana memenuhi rasio kinerja keuangan yang sehat. Program-program yang terukur dan terevaluasi akan terus menjadi model pengembangan Bank NTT ke depan. Dan kita juga memiliki blueprint, baik untuk blueprint SDM, blueprint untuk
teknologi kita dalam 5-10 tahun ke depan seperti apa, dan blueprint untuk beberapa sektor yang ada dalam pengelolaan operasional bank. Ya. Nah, di dalam proses ini setelah menjadi bank sehat dan tetap dipertahankan, Bank NTT juga punya rencana ya seperti yang ditantang oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laiskodat, bahwa Bank NTT berpotensi menjadi bank devisa. Nah, bagaimana proses untuk menjaga Bank NTT tetap sehat dan mulai berproses menjadi bank devisa? Bagaimana visi dan proses atau tahapan yang harus dilalui atau dipenuhi oleh Bank NTT menuju bank devisa? Kami melihat visi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor, untuk mendorong Bank NTT menjadi bank devisa ini bukan satu visi yang biasa-biasa, tapi tentu dilandasi dengan pemikiran dan kajian beliau. Nah, dalam perjalanan praktik operasional kita menemukan banyak hal. Contoh, nilai ekspor kita ini selama beberapa tahun sampai dan saat itu memang ada tercatat dalam neraca perdagangan daerah, tapi lebih banyak itu tercatat di daerah lain. Iya, di Surabaya misalnya ya. Komoditi-komoditi kita keluar melalui pintu-pintu lain. Betul. Ini peluang untuk devisa kita bisa tertata dengan baik. Nah, kita dalam bekerja di desa kita menemukan banyak hal. Contoh di wilayah Balauring, Lembata, itu bagaimana kekuatan sumber daya laut, perikanan, kelautan. Kita dikenal sebagai provinsi kedua terbaik untuk ketersediaan rumput laut. Tetapi teman-teman kita dan para pengusaha di Kabupaten Sika sudah mampu melakukan ekspor ikan tuna, sasi ke Jepang. Nah, potensi ini tidak saja ada di Flores, Timor, Sumba, memiliki kekuatan potensi unggulan daerah yang sangat luar biasa. Karena itu dalam beberapa diskusi-diskusi kita mendorong berbagai pihak untuk memikirkan dan melahirkan semacam bursa komoditi daerah Nusa Tenggara Timur yang nanti kerja bersama dengan berbagai pihak, antara dengan Pelindo. Ada yang pelabuhan-pelabuhan tertentu baik di Sumba, di Flores dan Timor menjadi gateway atau pelabuhan hub dan gateway untuk kegiatan ekspor impor ini, sehingga tata kelola ekspor impor mendatangkan peluang devisa itu bisa memadai. Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah juga harus mampu menerjemahkan visi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk potensi unggulan daerah kita memiliki daya lompatan devisa yang mampu kita kelola dengan baik. Nah, dengan menjadi bank devisa tentu banyak sekali aktivitas-aktivitas dalam ruang lingkup devisa, baik untuk percepatan pembangunan ataupun peningkatan pendapatan bisa terkelola dengan baik. Kita memiliki sebelum COVID itu memiliki kontribusi untuk remittance. Artinya saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri setiap tahun transfer dana dari tempat kerja mereka ke keluarga-keluarga di Nusa Tenggara Timur itu jumlahnya sangat tinggi. Angka remittance itu bisa mencapai dan 1 triliun. Nah, ini penghasil devisa ini selama ini kan melalui bank-bank lain. Tapi kalau melalui Bank NTT bisa langsung ke rekening-rekening itu, dan dana itu memiliki fungsi intermediasi selain bermanfaat bagi keluarga mereka, tapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kredit. Nah, perputaran fungsi intermediasi ini akan memberikan nilai tambah yang sangat positif bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik, berarti ada peluang di situ. Proses menjadi bank devisa sudah kita mulai. Dan saat ini sudah ada penyiapan SDM, penyiapan SOP, dan secara bertahap sesuai dengan ketentuan OJK kita harus mampu mempertahankan tingkat kesehatan bank ini minimal 18 bulan ke depan ya. Ke depan. Setelah 18 bulan baru proses persetujuannya bisa dipenuhi, tetapi didukung dengan berbagai persyaratan. Persyaratan sementara kita penuhi dan sebagian sudah berjalan dan sementara berjalan.
baik untuk SDM, IT, SOP maupun feasibility study tentang kekuatan potensi devisa yang bisa digarap oleh Bank NTT. Baik, rupanya banyak sekali informasi yang sudah kita bisa dapatkan dari Bank NTT dan kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan positif Bank NTT meski di tengah pandemi. Dan bukan saja bertumbuh secara mandiri tetapi juga memberikan kontribusi yang cukup positif bagi perkembangan peningkatan ekonomi khususnya bagi masyarakat di pedesaan, UMKM dan seluruh masyarakat terutama di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Dan kita tahu bahwa Bank NTT harusnya mendapatkan juga dukungan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, bukan hanya mereka yang memiliki saham, dalam hal ini bupati dan wali kota. Nah, Bapak mungkin bisa menyampaikan harapan Bapak terutama kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan Bank NTT sebagai pilihan utama mereka dalam menabung atau mungkin melakukan transaksi-transaksi keuangan, sehingga bukan saja pelayanan itu memberikan dampak positif terhadap mereka, tetapi mendukung kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, bisa berkontribusi untuk Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak. Ya, ini tentang kebutuhan jasa layanan perbankan ini adalah pilihan, dan pilihan ini akan diambil oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur atau pengguna jasa bank dimanapun berada ketika kita secara internal mampu memberikan layanan yang terbaik. Oleh karena itu, sebelum mengajak masyarakat memanfaatkan jasa layanan perbankan, langkah yang harus dilakukan oleh setiap insan bank itu adalah melakukan refleksi diri, perenungan yang mendalam untuk apa? Mampu menjaga moto kita itu melayani lebih sungguh. Dengan memahami benar moto melayani lebih sungguh, itu akan memancarkan layanan-layanan yang benar-benar memberikan keyakinan kepada masyarakat, percaya bahwa Bank NTT melayani lebih sungguh. Jadi secara internal kita berubah dulu, transformasi diri, memahami dengan benar moto layanan kita melayani lebih sungguh, maka pilihan orang menggunakan layanan atau memilih Bank NTT, layanan Bank NTT tentu akan menjadi prioritas utama. Kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, kepada semua pengguna jasa Bank NTT, kami menyampaikan hormat dan apresiasi yang tinggi karena kita mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa dalam sisi dana pihak ketiga. Di tengah tekanan-tekanan tahun 2021 itu black campaign yang ada terhadap kinerja bank itu sangat kuat, tetapi tidak memiliki sensitivity terhadap kepercayaan nasabah. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga kita mencapai 28 sekian persen, dan orang memilih karena percaya bahwa tata kelola Bank NTT itu menunjukkan level trust yang dapat diandalkan. Nah, di tengah-tengah tekanan-tekanan itu kita bisa tetap menjaga bahkan satu kenaikan yang sangat luar biasa. Dana pihak ketiga naik dalam tahun 2021. Ya, jadi apresiasi dan hormat atas nama seluruh komponen Bank NTT, kami menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nasabah Bank NTT atas kepercayaan yang diberikan untuk mengelola keuangan yang ditempatkan di Bank NTT. Segala usaha, karya dan pengabdian Bapak Ibu sekalian akan diberkati dan menjadi berkat bagi Nusa Tenggara Timur, bagi semua aktivitas pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Baik, Pak Alex, terima kasih banyak. Ada banyak informasi dan semangat untuk kami, terutama UMKM di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kita berharap Bank NTT tetap sehat selama 18 bulan ke depan dan siap menjadi bank devisa. Apapun program, Amin, khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan kontribusi juga penguatan secara internal dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa berjalan dengan lancar dan baik. Provisiat untuk seluruh prestasi yang sudah tercapai di tahun 2021, dan kita berharap ada prestasi-prestasi lainnya di tahun 2022. Baik pemirsa, demikianlah Victory Talk bersama narasumber kami, Direktur Utama Bank NTT, Bapak Hari Alexander Riwukau. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita juga semakin bangga dan mencintai bank daerah kita, Bank Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa untuk menyaksikan Victory Talk di kanal YouTube kami Victory News NTT atau di kanal podcast www.victorynews.id. Victory Talk, the more you know, the more you understand. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.